Selamat malam my student. Selamat bertemu kembali melalui YouTube saya. Baik, kita akan coba mempelajari tentang lanjutan hukum pidana. Sebagaimana dengan pertemuan kita pertama tentang tahap prakuliah kemarin, ya, saya harapkan my student nanti bisa memberikan tanggapan atas pertanyaan yang saya berikan melalui WhatsApp group. Baik, sekarang kita lanjutkan tentang masalah pembelajaran pidana. Sebelum lebih jauh kita berbicara tentang pidana secara konsep secara umum, maka alangkah baiknya my student ini bisa lebih memahami tentang pengertian pidana secara umum. Pada prinsipnya ada dua pengertian yang berbeda tentang hukum pidana, yang disebut dengan ius poenale dan ius poenendi. Ius poenale merupakan pengertian hukum pidana yang objektif, di mana hukum pidana dalam pengertian ini menurut salah satu pakar pidana yaitu Mesger adalah sebuah aturan-aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu di dalam suatu akibat berupa pidana. Nah, itu dia. Di mana Mesger menyebutkan bahwa aturan-aturan hukum tertentu, ya, suatu akibat yang berupa pidana. Ya, dari definisi itu terlihat bahwa hukum pidana berpatokan atau berpokok kepada dua hal, yaitu di mana perbuatan yang memenuhi syarat tertentu di dalam konsep pidana, perbuatan yang memenuhi syarat tertentu. Perbuatan yang bagaimana yang memenuhi syarat tertentu adalah yang mengandung beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan jahat atau perbuatan yang dilarang, dan di mana orang tersebut melakukan perbuatan itu. Ingat bahwa menurut Mesger ada dua hal. Yang pertama bahwa perbuatan itu adalah perbuatan sesuatu yang jahat atau perbuatan dilarang, dan perbuatan itu dilakukan oleh orang tersebut, gitu loh. Sementara di dalam pakar pidana lainnya mengatakan, Suringa dan Hajewelkel, yaitu mengatakan bahwa pengertian pidana itu secara luas adalah pertama, adanya perintah dan larangan, ya, adanya perintah dan larangan yang dimana atas pelanggarannya telah ditentukan ancaman sanksi terlebih dahulu dan ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang. Nah, ini ditetapkan di dalam lembaga yang berwenang, ditujukan kepada lembaga yang berwenang yang menetapkan tentang aturan, sanksi, dan perintah dan larangan tersebut. Jadi diberikan kekuasaan kepada lembaga yang berwenang. Yang kedua, disebutkan bahwa aturan-aturan yang menentukan bagaimana atau dengan alat apa negara dapat memberikan reaksi kepada mereka yang melanggar aturan-aturan tersebut. Nah, di sini adanya alat-alat negara memberikan reaksi terhadap pelanggaran-pelanggaran aturan itu. Apa alatnya? Bisa dalam bentuk pidana penjara, pidana kurungan, maupun pidana denda. Ya, yang ketiga dikatakan bahwa kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya suatu peraturan tersebut pada waktu tertentu dan pada wilayah negara tertentu. Nah, di sini ada berpatokan kepada wilayah atau batas wilayah atau negara tertentu. Nah, tadi si Ruinga mengatakan bahwa perintah dan larangan, aturan-aturan yang menentukan bagaimana perbuatan itu memberikan reaksi kepada orang lain atas kejahatan itu. Dan ketiga adalah merupakan kaidah-kaidah yang mengatur tentang batasan wilayah negara tertentu terhadap aturan dan peraturan tersebut. Itu menurut pakar pidana. Ada beberapa sisi lain juga yang mengatakan tentang sesuatu pidana. Menurut Muljatno dalam hukum pidananya memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk pertama
menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Nah, dia menentukan perbuatan-perbuatan itu, perbuatan mana yang dapat diancam terhadap pelanggaran aturan hukuman maupun aturan yang sudah ditetapkan oleh suatu lembaga negara. Nah, yang kedua adalah menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar pelanggaran itu yang dapat dikenakan atau dijatuhkan sanksi sebagaimana yang diancamkan. Ada hal-hal yang tertentu yang dapat dijatuhkan hukuman atau sanksi kepada tersebut orang yang melanggarnya. Jadi tidak semua, dalam arti bahwa tidak semua perbuatan-perbuatan itu menjadi suatu pidana, dalam arti yang dilanggarnya sesuai dengan hukum yang tertulis. Itu maksudnya si muljatno, ya. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Caranya bagaimana? Apakah dia denda, apakah dia penjara, atau dia bisa hukum kerja paksa dan lain-lainnya. Itu maksudnya ditentukan pidana mana yang cocok buat dia. Pengertian hukum pidana secara objektif di atas menunjukkan adanya dua sisi dalam hukum pidana. Yaitu sisi yang mengatur tentang larangan tersebut, ya. Sisi yang mengatur tentang aturan atau perbuatan tertentu yang dilarang serta orang yang melanggar larangan tersebut dan ancaman pidananya. Disebut dengan hukum pidana substantif adalah atau hukum pidana material, sementara di sisi yang lain mengatur tentang bagaimana negara memiliki hak akan melaksanakan proses peradilan untuk menjalankan penuntutan, mengadili dan melaksanakan pidana terhadap orang yang bersalah disebut dengan hukum pidana formil, ya. Mengadili proses peradilan pidana itu, menjalankan tuntutan dan mengadili adalah disebut dengan hukum pidana formil, ya. Dua macam hukum pidana tersebut tidak dapat dipisahkan dalam upaya penegakan hukum pidana. Hukum pidana material mengatur tentang prinsip kesalahan atau equality in principle, ya. Dua macam hukum pidana, ya, tersebut tidak dapat dipisahkan secara penegakan upaya hukum. Nah, hukum pidana material mengatur tentang prinsip kesalahan, equality in principle, ya. Sedangkan hukum pidana formil mengatur tentang bagaimana prosedur untuk menentukan seseorang itu secara fakta bersalah atau equality in fact, ya, in fact, ya. Dia harus ditentukan, prosedur itu sudah ditentukan bahwa dia bersalah sesuai dengan hukum acara pidananya. Dia itu lebih tepatnya di dalam hukum acara pidananya, ya. Hukum pidana material dan substansi mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang atau dilihat dari sisi lainnya, yaitu sikap batin seseorang untuk dapat dikatakan, ya, sikap batin seseorang untuk dapat dikatakan bersalah bila melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, dan ancaman pidananya bila perbuatan tersebut dilakukan. Sedangkan untuk menentukan seseorang secara fakta bersalah diperlukan sesuatu pembuktian, ya, diperlukan suatu pembuktian. Pembuktian ini dilakukan oleh penegak hukum menurut aturan yang telah ditentukan, ya. Bahwa pembuktian adalah dilakukan oleh penegak hukum, ya, terhadap aturan yang telah ditentukan. Misalkan dia melakukan pencurian, harus ada pembuktiannya bahwa dia itu telah melakukan pencurian. Harus minimal ada bukti yang sah menurut hukum, ya. Sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan, ya.
Maksudnya impactnya, dampaknya adalah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan untuk menentukan seorang itu bersalah atau tidak, ya. Peraturan tentang bagaimana menegakkan hukum pidana material inilah yang disebut sebagai hukum pidana formil, ya. Hukum pidana formil pada prinsipnya, ya, pada prinsipnya mengatur tentang siapa yang berwenang melakukan pembuktian. Hukum pidana formil, ya, hukum pidana formil pada prinsipnya mengatur tentang siapa yang berwenang untuk melakukan pembuktian. Bagaimana cara membuktikannya? Apa yang dapat apa yang dapat dipakai sebagai alat bukti, dan bagaimana perlakuan terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana, serta menentukan siapa yang lebih berwenang dan bagaimana melaksanakan putusan pengadilan. Jadi hukum pidana formil itu mengatur tentang tata cara penegakan hukum pidana material secara spesifiknya, ya. Sementara itu, pengertian hukum pidana ius punendi, yaitu atau pengertian hukum pidana secara subjektif, memiliki dua pengertian, ya. Sementara itu, hukum pidana subjektif memiliki dua pengertian. Pengertian secara luas adalah berhubungan dengan alat-alat negara dan alat-alat perlengkapannya untuk mengenakan atau menentukan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan. Siapakah alat-alat perlengkapan negara itu? Nah, yang kedua adalah pengertian secara sempit, ya, yaitu hak negara untuk menuntut perkara-perkara pidana atau menjatuhkan dan melaksanakan pidana itu terhadap orang yang melakukan tindak pidana, ya. Dia menjatuhkan atau orang yang menentukan, negara itu yang menentukan mana yang berhak untuk melaksanakan atau memberikan putusan kepada orang yang melakukan tindak pidana, ya. Itu maksudnya. Yang kedua, subjudul kedua adalah tentang sifat hukum pidana, ya, tentang sifat hukum pidana. Kebanyakan sarjana berpandangan bahwa hukum pidana adalah hukum publik. Kebanyakan sarjana memandang bahwa hukum pidana itu adalah hukum publik. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum yang bersifat publik karena mengatur hubungan, ya. Karena mengatur hubungan antara warga masyarakat dan negara. Nah, berarti hukum pidana itu kenapa disebut sebagai hukum publik? Karena mengatur hubungan antara warga negara dengan negara atau warga masyarakat dengan negara. Hal ini berbeda dengan hukum perdata yang bersifat private. Bersifat private yang mengatur hubungan antar warga masyarakat satu dengan warga masyarakat lainnya. Itu bedanya. Sedangkan hukum pidana ini, hukum publik pidana ini mengatur hubungan antara warga masyarakat dengan negara. Sedangkan hukum private atau perdata mengatur hubungan antara masyarakat dengan masyarakat lainnya, ya. Namun demikian, ada pula sarjana yang berpandangan lain. Berdasarkan sejarah kelahirannya, dikatakan bahwa hukum pidana bukanlah hukum yang mandiri, tetapi tergantung pada hukum lain. Bahwa hukum pidana itu tidak dapat, dalam arti bahwa hukum pidana itu tidak dapat berdiri sendiri, tapi dia juga membutuhkan hukum lainnya seperti hukum perdata, hukum adat, hukum internasional, hukum administrasi, dan lain-lainnya. Bahwa hukum pidana itu tidak berdiri sendiri, dia memerlukan hukum lainnya. Itu maksudnya. Hukum pidana tidak memiliki kaidah-kaidah sendiri, melainkan mengambil kaidah-kaidah dalam hukum lain seperti hukum perdata, hukum tata negara, dan sebagainya. Norma tidak terdapat dalam peraturan pidana.
Norma tidak terdapat di dalam peraturan pidana, melainkan dalam aturan-aturan di luar hukum pidana, baik itu hukum tertulis seperti perdata, hukum dagang dan lain-lainnya, maupun hukum tidak tertulis. Aturan pidana hanya mengatur hubungan negara dengan penjahat. Nah, aturan hukum pidana itu mengatur hubungan negara dengan penjahat. Hanya memuat beberapa ancaman pidana secara berkala. Aturan ini hanya dipergunakan untuk mempidana seseorang yang tidak taat akan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Nah, di sisi lain, Utrecht mengatakan bahwa hukum pidana tersebut adalah merupakan hukum sanksi, bukan hukum publik, dan juga bukan hukum private. Hal ini sejalan dengan pendapat dengan Van Kant, Scotland, Loggeman, dan Lemare. Mereka berpandangan bahwa hukum pidana adalah hukum yang memiliki kedudukan sendiri, serta tidak membuat kaidah baru. Hukum pidana hanya mengambil kaidah yang ada dalam hukum lainnya, dengan memberikan sanksi yang teristimewa yang berbeda dengan sanksi hukum private maupun hukum publik lainnya. Ya, bahwa hukum pidana berdiri sendiri karena juga menciptakan kaidah-kaidah baru yang tujuannya dan sifatnya lainnya dari tujuan hukum aslinya. Ya, maka dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tidak seluruh sarjana bersependapat tentang hukum pidana. Berarti tidak seluruh sarjana berpendapat sama dengan tentang hukum pidana, maksudnya tujuan dari hukum pidana itu, maksudnya dia. Nah, kalian juga calon sarjana hukum mungkin berbeda pandangan kalian tentang apa itu hukum pidana, apa itu hukum perdata. Mungkin pandangan kalian berbeda dengan apa yang diterapkan di dalam sejarah pidana, gitu loh. Nah, dari sini dilihat dari sejarahnya, maka dari uraian itu, maka perkembangan hukum pidana berasal dari hukum privat yang kemudian berkembang menjadi hukum publik, meletakkan kekuasaan untuk menjalankan hukum tersebut di tangan negara atau penguasa dalam upaya menciptakan ketertiban. Nah, bahwa hukum pidana ini lahir adalah gunanya untuk menciptakan ketertiban di tengah masyarakat apabila terjadi suatu tindak pidana. Namun demikian, masih ada pula aturan-aturan hukum pidana lain yang bersifat private, di mana negara tidak serta-merta bisa menegakkan, tetapi tidak memiliki kewajibannya untuk menjalankan tanpa adanya permohonan dari pihak yang dirugikan. Nah, sisi lain, bahwa pidana itu apabila tidak ada yang dirugikan melaporkan, maka negara tidak dapat melakukan suatu tindakan terhadap orang yang dirugikan itu. Nah, kerugian pihak korban inilah yang dianggap lebih besar dari kepentingan masyarakat dan bersifat sangat pribadi. Hal ini diketahui bahwa keberadaan adanya delik aduan dalam hukum pidana. Nah, adanya kerugian korban itu menjadi delik aduan di dalam hukum pidana. Jadi kalau nggak ada orang yang dirugikan, maka tidak ada suatu tindak pidana. Nah, subjudul ketiga adalah fungsi hukum pidana. Menurut Sudarto, hukum pidana memiliki fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum dalam hukum pidana adalah untuk mengatur kehidupan kemasyarakatan dan menyelenggarakan tata laksana dalam masyarakat, ya. Sedangkan menurut Omar Sonaji, hukum adalah alat menuju kepada polisi dalam bidang-bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Polisi berarti kebijakan, mengambil kebijakan di dalam hukum ekonomi, sosial, dan budaya, ya. Itu menurut si Omar Sonaji tadi, bahwa hukum adalah alat untuk menuju polisi, yaitu dalam bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan, mengambil kebijakannya, ya. Yang ketiga adalah fungsi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum.
untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam dari sanksi hukum lainnya. Dalam arti adanya sikap bahwa adanya sesuatu yang mengakibatkan bahwa hukum pidana itu lebih tajam sanksinya daripada hukum lainnya, seperti sanksi hukuman mati. Nah, itu hukuman seumur hidup. Nah, dia lebih tajam daripada hukum private atau hukum lainnya atau hukum perdata lainnya ya. Kepentingan hukum meliputi orang, kelompok orang, masyarakat, negara dan sebagainya ya. Bahwa hukum pidana memiliki tugas utama ya. Bahwa hukum pidana memiliki tugas utama melindungi masyarakat terhadap kejahatan yang diakibatkan oleh setiap pelanggar undang-undang. Nah, bahwa hukum pidana ini melindungi masyarakat yang diakibatkan karena mereka melakukan pelanggaran undang-undang ya. Sedangkan menurut Hart di dalam bukunya dikatakan bahwa hukum pidana itu tidak saja bertujuan untuk memperbaiki pelaku kejahatan agar tidak melakukan lagi kejahatan itu. Nah, tetapi juga mencegah masyarakat untuk melakukan kejahatan itu. Berarti ada preventifnya, mencegah, bahwa hukum pidana itu mencegah agar masyarakat tidak melakukan perbuatan itu. So, terapinya apa? Dengan melalui pidana penjara. Maka siapa yang mau dipenjara? Maka masyarakat tidak akan melakukan kejahatan itu. Sedangkan Wilkes mengatakan bahwa pidana itu, tujuan utamanya dari hukum pidana itu adalah memperkecil kemungkinan pelaku kejahatan itu mengulang perbuatannya kembali. Berarti kecil kemungkinannya. Apabila orang telah dilakukan tindak pidana penjara, maka dia keluar, kecil dia kemungkinan akan mengulangi perbuatannya kembali. Dilihat dari tugas dan fungsinya dan tujuan hukum pidana yang dikemukakan oleh para sarjana tersebut tadi, maka dapat dikatakan bahwa hukum pidana dengan sanksinya diharapkan mampu mencegah, mampu menanggulangi kejahatan ya, mampu mencegah menanggulangi kejahatan baik oleh orang yang belum pernah melakukan kejahatan maupun oleh mereka yang sudah melakukan kejahatannya atau tidak mengulangi perbuatannya itu, sehingga hukum pidana itu menciptakan ketertiban kepada masyarakat dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat ya. Dari uraian tentang hukum pidana tadi dapat melahirkan beberapa istilah yang dikategorikan di dalam suatu hukum pidana. Pertama, hukum pidana material atau yang disebut dengan hukum pidana substantif ya. Hukum pidana material atau sering disebut dengan hukum pidana substantif ya, sering hanya disebut dengan istilah hanya hukum pidana saja, adalah suatu perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau yang dilarang oleh suatu undang-undang. Nah, yang dilarang dan diancam dan dipidana bagi barang siapa melanggar larangan tersebut ya. Nah, di Indonesia yang menjadi sumber hukum pidana material adalah KUHP ya. Hukum sumber utamanya adalah KUHP dan di luar KUHP yang mengatur tentang pidana khusus. Di luar KUHP adalah pidana khusus. Seperti apa pidana khususnya? Contoh, undang-undang tentang korupsi, undang-undang tentang narkotika, undang-undang tentang keimigrasian, undang-undang tentang perlindungan anak dan perlindungan saksi dan korban, perlindungan anak, korban anak dan lain-lainnya. Itu juga menjadi sumber hukum pidana di Indonesia. Ingat, ada dua sumber hukum pidana. Pertama, hukum pidana secara KUHP dan di luar KUHP ya. Itulah pidana materialnya.
Nah, sedangkan pidana formil atau hukum acara pidananya adalah aturan-aturan yang mengatur tentang bagaimana negara melalui perantara alat-alat negaranya seperti polisi, jaksa, dan hakim dalam hal melaksanakan haknya untuk menegakkan hukum pidana sebagaimana yang telah tercantum atau tertulis di dalam suatu peraturan hukumnya. Nah, sumber hukumnya adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, atau Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, ataupun Undang-Undang tentang perlindungan saksi dan korban. Nah, di situ akan dilihat secara spesifik bagaimana tatanan beracara tentang terhadap suatu perbuatan yang dilarang di dalam KUHP, ya. Di dalam KUHP, bedakan KUHP, bedakan KUHP, ya. Nah, sesuai dengan itu yang disebut dengan pidana hukum formilnya. Nah, peraturan-peraturan tersebut tersebar di berbagai ketentuan undang-undang dalam tindak pidana khusus, ya. Hukum pelaksanaan pidana adalah aturan tentang pelaksanaan pidana penjara, pidana kurungan atau tindakan terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana dan sebagainya. Sampai saat ini peraturan itu dapat dilihat tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dan berbagai peraturan pelaksana lainnya. Demikian my student yang saya berikan sedikit. Nah, subsudul ketiga adalah tentang pembagian hukum pidana dalam arti sempit. Hukum pidana material berdasarkan kewilayahan berlakunya. Hukum pidana umum berlaku untuk seluruh Indonesia, ya, baik itu di dalam KUHP maupun di luar KUHP. Hukum pidana lokal, ya, hukum pidana lokal adalah perda untuk daerah-daerah tertentu, ya. Pembagian hukum pidana dalam arti sempit atau hukum pidana material berdasarkan kewilayahannya, sedangkan pidana umum itu adalah berlaku di seluruh Indonesia. Sedangkan pidana lokal yaitu perda berlaku pada daerah-daerah tertentu. Perda misalnya dilarang membuang sampah, nah, itu adalah hukum pidana lokalnya, diatur berdasarkan itu. Berdasarkan bentuknya, bahwa hukum pidana tertulis, berdasarkan bentuknya hukum pidana tertulis itu ada dua bentuk. Pertama, hukum pidana dikodifikasikan. Nah, di daya itu undang-undang hukum pidana, dan pidana yang tidak dikodifikasikan atau tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang tersendiri, seperti undang-undang tindak pidana ekonomi, pemberantasan korupsi, pencegahan pencucian uang, undang-undang kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya, ya. Hukum pidana dikodifikasikan yaitu hukum pidana KUHP dan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan, ya. Dan selanjutnya adalah hukum pidana tidak tertulis. Apa itu hukum pidana tidak tertulis? Nah, silakan nanti cari di KUHP-nya, jelaskan, ya. Adalah hukum yang berlaku hanya untuk masyarakat tertentu. Hukum pidana tidak tertulis adalah hukum yang berlaku hanya untuk masyarakat tertentu. Dasar hukum keberlakuannya adalah pada zaman Hindia Belanda, yaitu adalah pasal 131 IS, Initiate Strangling, atau yang disebut dengan BW dulu itu, bukan BW, atau yang disebut dengan HIR. HIR silakan di pasal 131. Nah, terus selanjutnya tentang kekuasaan kehakiman. Nah, baik mas student, ingat saya ulang bahwa hukum pidana tertulis itu terbagi atas dua bagian. Pertama,
hukum pidana dikodifikasikan dan hukum pidana tidak dikodifikasikan, ya. Nah, selanjutnya adalah hukum pidana tidak tertulis, ya. Hukum pidana tidak tertulis. Itu yang saya sebutkan tadi, berdasarkan berlakunya hukum pidana tertulis ada dua bentuk. Pertama, hukum pidana kodifikasi dan hukum pidana tidak tertulis, ya. Itu yang bisa saya berikan kepada my student. Silakan nanti menjawab pertanyaan yang saya berikan. Pertanyaannya untuk tanggapan saudara di WA adalah, sebutkan hukum pidana tidak tertulis dan sebutkan contohnya berada di wilayah mana. Sebutkan pidana yang tidak tertulis dan sebutkan berada di wilayah mana. Nah, ya. Sebutkan juga jenis-jenis hukum pidana lokal. Sebutkan juga jenis-jenis hukum pidana lokal yang berada di Indonesia, ya. Hukum pidana tidak tertulis yang berada di Indonesia dan sebutkan daerah mana. Sedangkan hukum pidana lokal, sebutkan daerahnya mana yang berada di Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya harapkan my student nanti bisa menambah literatur atau buku lainnya. Demikian, selamat malam, salam sehat.